Hello, good morning, student. How are you today? I hope you always fine, always happy, and always healthy in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. And this day, we will discuss about reproductive system in plants and animals. Jadi, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Di bab ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, ada subbab yang akan kita bahas. Ada dua subbab utama, yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Pada perkembangbiakan tumbuhan, kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup, perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae atau berbiji terbuka, perkembangbiakan tumbuhan paku, perkembangbiakan tumbuhan lumut, dan teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan pada perkembangbiakan hewan, kita membahas perkembangbiakan hewan secara seksual dan aseksual. Kita langsung saja mulai pembahasan yang pertama. Kita akan membahas terlebih dahulu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin artinya perkembangbiakan yang didahului oleh peleburan antara sel sperma dan sel telur atau sel jantan dan sel betina. Sedangkan tumbuhan angiospermae itu artinya tumbuhan yang berbiji tertutup. Berbiji tertutup artinya bakal biji pada tumbuhan berada di dalam bakal buah atau oparium dari tumbuhan tersebut. Contoh dari tumbuhan angiospermae adalah bagian dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi hampir semua tumbuhan itu termasuk angiospermae. Hanya beberapa spesies yang digolongkan gimnospermae. Nah, berbicara tentang reproduksi generatif pada tumbuhan, berarti kita akan membicarakan alat kelamin pada tumbuhan. Nah, tahukah kalian apa alat kelamin pada tumbuhan? Alat kelamin pada tumbuhan atau alat reproduksi generatif pada tumbuhan adalah bunga. Nah, maka kita pertama akan membahas bagian-bagian tentang bunga. Pada bunga yang berperan sebagai alat kelamin adalah benang sari dan putik. Benang sari berperan sebagai alat kelamin jantan dan putik berperan sebagai alat kelamin betina. Kalau lihat ke bagian putik, putik sering disebut dengan karpel, terdiri atas 3 bagian utama, stigma, stilus, dan ovari. Stigma ini adalah kepala putik, stilus ini adalah tangkai putik, dan ovari ini adalah bakal buah. Kemudian yang kedua ada benang sari atau stamen. Benang sari terdiri atas kepala sari atau antera, tangkai sari atau filamen. Nah, selain alat kelamin pada bunga, bunga juga memiliki perhiasan bunga yang membuat dia terlihat menarik. Yang pertama adalah
mahkota bunga. Mahkota bunga disebut dengan corolla. Satu lembar mahkota, satu lembarnya ya, kalau semua mahkota disebut dengan corolla, tapi satu lembarnya saja disebut dengan petal. Kemudian dia punya kelopak bunga. Kelopak bunga disebut juga dengan calyx. Sedangkan satu lembar kelopak disebut dengan sepal. Kemudian terdapat reseptakulum atau dasar bunga. Tempat benang sari, putik, kelopak, dan mahkota menempel pada tangkai bunga. Sekali lagi yang tadi ya tentang perhiasan bunga, terdapat mahkota atau corolla dan satu lembar mahkota disebut petal. Terdapat kelopak bunga atau calyx yang satu lembar kelopaknya disebut dengan sepal. Nah, itu dia bagian-bagian dari bunga. Diingat ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke bagian fungsi bagian-bagian bunga. Pertama, memiliki kelopak berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang kedua, mahkota menarik perhatian serangga supaya ada serangga yang datang dan membantu membantu penyerbukan pada bunga. Berikutnya benang sari alat kelamin jantan, putik alat kelamin betina. Kemudian ada reseptakulum yang merupakan dasar bunga, tempat bunga untuk melekat. Nah, dengarkan ini baik-baik anak-anak tentang jenis-jenis bunga. Nah, ada disebut dengan bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang punya semua bagian bunga. Ada bunga tak lengkap. Bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Mungkin dia tidak punya mahkota, mungkin ada bunga yang tidak punya kelopak, atau tidak punya benang sari, atau tidak punya putik, dan lain-lain. Kelompok kedua ada bunga sempurna dan tak sempurna. Ini dilihat dari alat kelamin. Bunga sempurna artinya bunga yang punya putik dan benang sari dalam satu bunga. Sedangkan bunga tak sempurna adalah bunga yang hanya punya putik saja dan hanya punya benang sari saja. Sekali lagi saya ulang ya. Ada bunga lengkap punya semua bagian bunga. Ada bunga tak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunganya. Bunga sempurna dan tak sempurna dilihat dari alat kelamin. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga tak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki putik saja atau benang sari saja. Ini dicatat ya nanti anak-anak. Bunga lengkap, tak lengkap, sempurna, dan tak sempurna. Nah, setelah kita tahu alat kelamin pada tumbuhan yaitu bunga, benang sari, dan putik, selanjutnya kita membahas tentang penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan itu dibagi 4. Ada autogami atau penyerbukan sendiri,
Getonogami, penyerbukan tetangga. Alogami, penyerbukan silang. Dan hibridogami atau bastar. Mari kita lihat gambar tentang penyerbukan ini. Yang pertama, penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi satu bunga ya. Berikutnya, penyerbukan tetangga adalah serbuk sari dari satu bunga jatuh ke putik bunga lain tapi masih satu pohon. Sedangkan penyerbukan silang adalah serbuk sari dari satu bunga jatuh ke putik bunga lain tapi sudah beda pohon. Tapi pohonnya satu jenis. Sedangkan pada bastar atau hibridogami, serbuk sari satu bunga jatuh ke putik bunga lain, beda pohon dan jenisnya berbeda. Sudah bisa dibedakan keempat jenis penyerbukan ini? Bisa ya. Sendiri, serbuk sari jatuh di putik bunga itu sendiri, sedangkan tetangga serbuk sari jatuh di bunga lain satu pohon, silang serbuk sari jatuh di putik bunga lain beda pohon, satu jenis, bastar serbuk sari jatuh di putik bunga lain yang berbeda jenisnya. Sedangkan penyerbukan jika dilihat dari apa atau siapa yang membantu serbuk sari sampai di kepala putik, penyerbukan digolongkan menjadi anemogami dibantu oleh angin, entomogami dibantu oleh serangga, ornitogami dibantu oleh burung, chiropterogami dibantu oleh kelelawar, dan antropogami dibantu oleh manusia. Nah, pertama kita lihat penyerbukan anemogami dibantu angin. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin memiliki ciri satu, serbuk sarinya itu banyak dan ringan sehingga mudah diterbangkan angin. Tangkai putiknya cukup panjang sehingga mudah menangkap serbuk sari yang berterbangan. Mahkotanya kecil, warnanya tidak mencolok, aromanya tidak khas atau tidak ada sehingga jarang serangga yang mau hinggap untuk membantu penyerbukan. Contohnya biasanya dari kelompok tanaman rumput-rumputan ya, ada padi, jagung, kemudian ada kapas yang memiliki serbuk sari yang ringan. Nah, sedangkan tumbuhan yang dibantu oleh serangga atau entomogami memiliki ciri-ciri serbuk sarinya itu lengket, banyak nektar atau madunya. Kemudian mahkotanya sangat mencolok warnanya sehingga serangga tertarik untuk hinggap. Mengeluarkan aroma atau bau yang khas, entah itu wangi atau busuk. Contohnya ada teratai, cempaka, mawar, bahkan raplesia dan juga bunga bangkai. Berikutnya ornitogami itu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Biasanya bunga yang dibantu penyerbukannya oleh burung berbentuk seperti trompet mahkotanya. Dan burung yang sering membantu penyerbukan pada bunga adalah kolibri ya, yang mencari makan dengan mencari nektar pada madu di bunga. Berikutnya chiropterogami atau penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, chiropterogami ini biasanya dialami oleh bunga-bunga yang mekar di malam hari. Tentu saja memiliki aroma yang khas, madu yang banyak sehingga kelelawar mau datang.
Contohnya bunga yang mekar di malam hari seperti bunga pada kaktus. Nah, sedangkan antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia, biasanya disebabkan oleh serbuk sari dan putik pada bunga itu sulit untuk bertemu. Mungkin karena posisinya, di mana posisi benang sari lebih rendah daripada kepala putik. Dan juga pada tumbuhan yang dioecious atau berumah dua, di mana atau bunga tak sempurna tadi yang saya sebutkan, di mana dalam satu bunga itu hanya ada putik atau benang sarinya saja, sehingga perlu dibantu oleh tangan manusia memindahkan serbuk sari tersebut. Nah, contoh antropogami, tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh manusia adalah anggrek dan vanili. Nah, demikian dulu anak-anak penjelasan materi IPA pada pertemuan IPA kali ini. Kita sudah membahas tentang alat reproduksi pada tumbuhan yaitu bunga. Kita juga sudah membahas tentang penyerbukan, baik yang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan penyerbukan berdasarkan yang membantu serbuk sari sampai di kepala putik. Nah, sekian dulu penjelasan Mister hari ini. Kalian harus tetap rajin belajar dan selalu semangat belajar. Nah, semua materi yang disampaikan tadi di video bisa kalian pelajari dan lebih bagus lagi kalian catat dalam buku catatan kalian ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di kelas IPA berikutnya. Sampai jumpa.